atau aku aja sok bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah struktur beton 2, yaitu dengan judul Perencanaan dan Analisis Kekuatan Struktur Box Culvert untuk saluran drainase jalan tol. Ya, dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Nanang Dalil Herman STMPD, kemudian Pak Parmono SPDMT, dengan anggota kelompok Muhammad Zahran Syabian, Sofi Nurullah, Sofian Hadiansyah, dan terakhir Firda Anin Maulina. Apa itu box culvert? Box culvert adalah beton bertulang pracetak berbentuk segi empat yang dilengkapi dengan spigot dan soket. Secara umum, box culvert digunakan sebagai saluran drainase, namun ukurannya yang lebih besar memungkinkan penggunaannya sebagai jembatan. Box culvert dapat diproduksi di pabrik atau dicor di lokasi proyek dengan bentuk, ukuran, dan dimensi yang disesuaikan berdasarkan debit air yang dialirkan. Selain berbentuk segi empat, box culvert juga dapat memiliki bentuk trapesium atau lingkaran, tergantung pada kebutuhan teknis. Keunggulan dari box culvert dalam konstruksi meliputi beberapa aspek. Pertama, pemasangan box culvert relatif lebih ringan karena terdiri dari dua komponen terpisah yang memungkinkan pengurangan biaya penggunaan alat berat untuk instalasi. Kemudian yang kedua adalah proses pemasangan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga dapat mempercepat penyelesaian proyek. Kemudian ada data dimensi rencana box culvert. Tinggi box culvert yang digunakan adalah 2,5 meter dengan lebar 2,3 meter, tebal plat atas 0,3 m, tebal plat dinding 0,3 m, tebal plat bawah 0,3 m, tinggi muka air rencana 0,5 m. Data tanah di lapangan. Berat isi tanah basah sama dengan 1,554 gram per cm kubik. Berat isi tanah kering 1,342. Berat jenis tanah 2,63, angka pori 0,342, kadar air 15,8%, kohesi 0,33, sudut geser dalam 17,1 derajat, porositas sama dengan 25,48%. Berikut ada gambar idealisasi struktur dan konsep perencanaannya. Kemudian ada mutu beton, kita menggunakan K250, kuat tekan 0,83 K per 10, beton FC-nya sama dengan 20,75 MPa, modulus sama dengan 0,043 dikali WC 1 pangkat 1,5 dikali akar FC aksen. Elastisitas sama dengan 24484 MPa, angka pori sama dengan 0,20, modulus geser sama dengan 24484. Kemudian ada mutu baja tulangan. Untuk baja tulangan dengan dimensi U39 12 mm, tegangan lele bajanya 390 MPa. Untuk baja tulangan dengan tulangan 12 mm itu sama dengan U24, tegangan lele bajanya 240 MPa. Selanjutnya ada analisis pembebanan struktur box culvert yang akan membahas tentang dead load, beban lalu lintas, beban akibat tanah. Pertama ada beban mati. Beban mati adalah berat seluruh bahan yang menimbulkan beban pasif pada box culvert, termasuk lapisan perkerasan beton rigid pavement dan genangan air hujan di permukaan lapisan perkerasan. Dengan jumlah total beban matinya itu 7,99 kN per meter. Kemudian ada berat sendiri box culvert. Berat sendiri box culvert adalah berat bahan dan bagian pada bagian elemen struktural, termasuk elemen struktur yang dipikulnya yang bersifat terpusat.
Nah, yang A itu ada berat sendiri plat atasnya itu, tebal plat atas sama dengan 0,3 meter, berat beton bertulang 25 kN, berat sendiri plat atas sama dengan 7,5 kN per meter. Kemudian ada berat sendiri plat dinding, tebal platnya 0,3 meter, tinggi platnya 2,3 meter, berat beton bertulangnya 25 kN, berat sendiri plat dindingnya itu 17,25 kN per meter. Kemudian ada berat sendiri plat bawah, tebal plat bawahnya 0,3 meter, berat beton bertulangannya 25 kN per meter kubik, berat sendiri plat bawahnya itu 7,5 kN per meter. Kemudian ada beban lalu lintas. Beban kendaraan yang berupa beban lajur D terdiri dari beban tertinggi rata atau UDL dan beban garis atau KEL. UDL mempunyai intensitas Q yang besarnya termasuk pada panjang total L yang dibebani lalu lintas dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumus-rumusnya bisa terlihat di layar. Dengan beban hidup pada lantainya itu sebesar QTD-nya itu sama dengan 18,40 kN per meter, PTD-nya itu sama dengan 141,68 kN per meter. Kemudian ada beban truk atau T. Beban hidup pada lantai jembatan merupakan beban roda ganda untuk truk yang besarnya itu T sama dengan 100 kN. Faktor beban dinamis untuk pembebanan truk diambil 0,40. Beban truk PTT sama dengan 140 kN. Kemudian ada beban akibat tekanan tanah pada bagian tanah di belakang dinding abutmen yang dibebani lalu lintas harus diperhitungkan. Adanya beban tambahan yang setara dengan tanah setebal 0,60 meter yang berupa beban merata ekivalen beban kendaraan pada bagian tersebut. Tekanan tanah lateral terhitung berdasarkan harga nominal dari berat tanah WS, sudut geser dalam, dan kohesi C. Nah, untuk keterangannya ada di bawah semuanya di layar. Nah, didapatkan itu sudut geser dalamnya itu 26,112 derajat. Kemudian koefisien tekanan tanah aktifnya itu 0,38873. Beban tekanan tanah pada plat dinding QTA 1 sama dengan 4,012 kN per meter, QTA 2 sama dengan 19,392 kN per meter. Perhitungan beban total. Berat total plat atas WA sama dengan 33,89 kN per meter. Berat total plat bawah WB adalah 27,1 kN per meter dengan WT-nya sama dengan 183,03 kN per meter. W-nya itu minus 155,93 kN per meter. Kemudian ada menghitung momen primer. Momen primer pada batang A ke D. MAD sama dengan minus 68,74 kN per meter, MDA sama dengan 68,74 kN per meter. Momen primer pada batang B ke C, MBC sama dengan 55,19 kN per meter, MBC sama dengan minus 55,19 kN per meter. Kemudian ada menghitung momen primer pada batang A ke B. MAB sama dengan 5,836 kN per meter, MBA sama dengan minus 4,481 kN per meter. Kemudian momen primer pada batang C ke D, MCD sama dengan 4,481 kN per meter, MDC sama dengan minus 5,836 kN per meter. Selanjutnya menghitung reaksi perletakan, yaitu dengan reaksi perletakan batang B C yaitu RBV sama dengan sigma MC sama dengan 0, kemudian RCV
RBV didapat hasil 108,97 kN, kemudian RCV didapat 108,97 kN. Nah, untuk kontrolnya yaitu oke. Nah, kemudian untuk menghitung gaya lintang DA sama dengan dikurangi RAV dikurangi RBV didapatkan hasil minus 179,32 kN. Untuk DD kiri sama dengan minus 179,32 ditambah 155,93 kali 2,3 didapatkan hasil 179,32 kN. Nah, untuk DD kanan yaitu DD kiri dikurangi RCV dikurangi RDV yaitu didapatkan hasil 0 kN. Kemudian selanjutnya ada menghitung momen MBC MB sama dengan MBC didapatkan hasil minus 28,311 kN per meter. Kemudian untuk ME yaitu didapatkan hasil 52,815 kN per meter. Dan untuk MC yaitu didapat hasil minus 28.311 kN per meter. Kemudian menghitung gaya normal pada batang AD yaitu NA didapat hasil RAH aksen yaitu minus 20,968 kN. Kemudian untuk ND yaitu NA dikurangi RDH aksen yaitu didapat hasil 0 kN. Kemudian untuk gaya normal pada batang B C yaitu dengan NB dapatkan hasil minus 5,974 kN. Kemudian untuk NC dapatkan hasil 0 kN. Untuk gaya normal pada batang AB yaitu dengan NA sama dengan minus 70,35, kemudian untuk NB yaitu minus 108,97 kN. Untuk gaya normal pada batang CD yaitu NC sama dengan minus 108,97 kN. Nah, untuk ND yaitu minus 70,35 kN. Untuk penerangan plat atas struktur beton box culvert yaitu dengan diketahui P ultimate-nya yaitu 5,947 kN, kemudian momen ultimate-nya 52,81 kN per meter. Kemudian untuk FC mutu betonnya itu 20 MPa, kemudian FY-nya itu 400 MPa. Untuk Rho G yaitu 2%, kemudian Diaksen yaitu 58 mm. Selanjutnya yaitu menghitung momen dan gaya aksi rencana yang P ultimate 5,947 kN, momen ultimate-nya yaitu 52,815 kN per meter. Dengan E yaitu didapatkan hasil 8880,948 mm. Kemudian untuk menentukan dimensi tulangan pokok top slab yaitu menggunakan dimensi top slab 300 mm kali 1000 mm dengan jumlah penulangan 2% dan tebal selimut beton efektif yaitu 58 mm dengan Rho sama dengan Rho aksen sama dengan AS B dikali D sama dengan 0,01 karena AST nya sama dengan 2%, maka AS yang didapat yaitu 0,01. Untuk D yaitu didapat diameter 242 mm. Nah, untuk AS nya yaitu didapat 2420 mm persegi. Nah, kemudian dicoba menggunakan tulangan diameter 16 dengan jarak 250 mm, AS nya 2614 mm persegi tiap sisi plat. Kemudian Rho sama dengan Rho aksen sama dengan AS dibagi BD dengan hasil 0,01 mm. Selanjutnya ada pemeriksaan kondisi seimbang PUB yaitu dengan CB didapatkan hasil 145,2 mm. Kemudian untuk beta 1 yaitu 0,81 itu berdasarkan ketentuan pasal 333 ayat 7 SK SNI T15. Untuk alfa B sama dengan beta 1 dikali CB yaitu didapatkan hasil 117,61 mm. Nah, selanjutnya
Kemudian untuk ES nya yaitu didapat hasil 0,0018, F-nya dibagi ES sama dengan 0,002. Nah untuk ES aksennya yaitu 0,0018 kurang dari 0,002, maka tulangan belum mencapai lurus saat beton hancur. Untuk FS aksen yaitu sama dengan 360 megapaskal. Kemudian untuk PUB didapatkan hasil 1231,63 kN. Nah, kemudian selanjutnya ada persamaan Whitney untuk penambang persegi dengan hancur tekan PN sama dengan 1331051,12 kN. Kemudian untuk PN nya itu ini 865183,23 kN. Nah untuk kontrolnya 865183,23 kN lebih dari PU sama dengan 108,97 kN, maka memenuhi syarat. Nah, untuk merencanakan tulangan pembagi sesuai dengan ketentuan terdapat pada SK SNI T15 1991 di 03 digunakan tulangan pembagi D13 dengan jarak spasi ditentukan dengan nilai terkecil dari 16 kali diameter tulangan pokok memanjang D16 sama dengan 250 mm. Nah untuk 48 kali diameter tulangan sengkang D13 sama dengan 48 dikali 13 yaitu dibulatkan yaitu 628 mm. Untuk dimensi terkecil yaitu tebal plat sama dengan 300 mm, sehingga digunakan tulangan pembagi D13 dengan jarak 250 mm. Ini gambarnya. Nah ini adalah resume plat penulangan plat, yaitu dengan top slab tulangan pokok dengan top slab diameter 16 sampai 250, dan ini gambarnya. Nah ini gambar desain box culvert penulangannya. Nah kesimpulan, box culvert adalah produk beton plat cetak persegi panjang dengan rongga besar di tengahnya yang biasa digunakan sebagai komponen drainase. Dari data perencanaan dimensi box culvert sebagai berikut. Tinggi box culvert yaitu 2,3 meter, lebar box culvert yaitu 2,3 meter, tebal plat atas T1 sama dengan 0,3 meter, kemudian lebar plat dinding yaitu 0,3 meter, dan tebal plat bawah yaitu 0,3 meter. Tinggi muka air rencana yaitu 0,5 meter. Dari spesifikasi mutu bahan dan pembebanan yang telah dijelaskan di atas, diperoleh penulangan yaitu sebagai berikut. Top slab yaitu diameter 16 sampai 250 mm. Kemudian tulangan pembagi yaitu D13 250 mm. Kemudian untuk bottom slab yaitu tulangan pokok D16 250 mm, tulangan pembagi yaitu D13 dengan jarak 250 mm. Wall slab yaitu tulangan pokok D16 dengan sampai 250 mm, tulangan pembagi D13 250 mm. Sekian video pembelajaran yang kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.